Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima kali ini kita belajar secara e-learning. Semoga tidak mengganggu atau tidak merubah pembelajaran seperti biasanya. Semoga kalian tetap bisa mengikuti pembelajaran ini sebagaimana mestinya. Oke, pada pertemuan kelima kali ini kita akan membahas seputar prosedur dan function pada Visual Basic.net. Oke, sebelum masuk ke pembahasan prosedur dan function, saya ingin mereview terlebih dahulu untuk mata kuliah yang kemarin. Untuk materi yang kemarin yaitu materi tentang message box. Dalam membuat message box ini ada dua cara. Yang pertama kita bisa menggunakan method, dan yang kedua event. Nah, method itu apa? Method itu perintah yang sudah tersedia di dalam suatu objek, yang terdapat di dalam sebuah komponen yang dibuat dengan menggunakan pemisah titik. Nah, itu ada contohnya. Label 2.text sama dengan string, belajar pemrograman VB.net. Oke, method itu merupakan yang membuat message yang paling simpel, karena kita langsung merubah properti pada si objek tersebut. Nah, merubah properti di sini jadi bukan merubah properti properti langsung di dalam properti sini ya. Nah, melainkan kita merubah properti ini melalui shortcut-nya. Misalkan di sini ada label 1. Nah, kita merubahnya itu dari sintaknya di sini. Kita bebas mau melakukan perubahannya dari manapun. Mau misalkan ada di form 1.load, mau ada di label 1.click. Oke. Nah, ini di sini kita masukin perintahnya label 1.text sama dengan string pemrograman VB.net. Nah, hasilnya apa atau outputnya apa? Outputnya ketika kita running form 1 ini, maka selabel 1.text pada teksnya dia akan berubah dari panjang menjadi pemrograman VB.net. Nah, itu simpelnya dari membuat message menggunakan metode. Oke, kemudian untuk menggunakan event ini yang biasa digunakan itu adalah event itu adalah perintah yang dibuat berdasarkan kejadian pada saat mengklik atau menekan suatu tombol yang terdapat pada keyboard. Nah, untuk event sendiri itu nggak hanya saat mengklik atau menekan suatu tombol yang terdapat pada keyboard, tapi kita bisa lihat di sini. Misal ini ada button hasil. Button hasil ketika diklik eventnya di sini, ini ada banyak perintah di sini atau eventnya. Ada ketika di mouse up, kemudian ada key down, key press, key up, ada klik. Nah, klik ini merupakan defaultnya pada saat kita double klik si button tersebut. Nah, otomatis button 1 ini dia memiliki event sebagai klik, button 1_click. Nah, biasanya setelah nama objek, kemudian ada underscore. Nah, di situ adalah setelah underscore itu merupakan nama event dari suatu objek tersebut. Oke, Visual Basic.net ini dia merupakan bahasa pemrograman yang memiliki OOP lah, dia disebutnya sebagai OOP, Object Oriented Programming, di mana pasti ada objeknya, tentunya ada objek, dan setiap objek itu dia
pasti memiliki yang namanya event. Nah, ada eventnya dan juga ada propertinya. Nah, itu konsep pemrograman OOP. Oke, contoh menggunakan event. Kita membuat perintah untuk komponen button seperti gambar berikut. Nah, ketika kita mengklik salah satu button tersebut, misalkan button hitung anggaplah sebagai button 1. Ketika di double klik, itu kan muncul private sub button 1 underscore klik. Nah, di bawahnya yang di comment your syntax ini merupakan tempat kita untuk menulis perintah ketika saat si button 1 ini diklik atau button hitung ini diklik. Oke, kita contohkan. Di sini kita mempunyai 3 label dan 3 text box. Kemudian ada button hitung. Nah, ketika kita klik button hitung, itu kan muncul button 2 atau klik. Nah, di bawahnya ada perintah-perintahnya nih, apa aja. Oke, yang kita buat, kita contoh. Di sini ada kita membuat suatu variabel P dan variabel LB atau luas atau lebar. LB itu lebar, P-nya panjang, LB-nya adalah lebar. Oke. Setelah kita buat variabelnya, kita inisialisasikan P itu apa. Misal P sama dengan textbox 1 dan lebar sama dengan textbox 2.text. Nah, yang kita cari adalah luas. Kita ingin mencari luas nih, misal. Nah, kita cari textbox 3.text sama dengan P dikali LB atau textbox 1 dikali textbox 2.text. Oke. Nah, kita running programnya. Oke tuh. Nah, awalnya sebelumnya kita membuat perintah metode yang mana metodenya itu yang tadi ketika kita form 1 ini di load atau di running, dia akan merubah label 1.text sama dengan pemrograman VB.NET. Nah, defaultnya label 1 itu memiliki teks sama dengan panjang. Nah, ketika dia di running form 1, maka dia akan ngeload label 1.text, dia akan berubah menjadi string pemrograman VB.NET. Oke, tadi sudah berubah, kemudian kita hapus. Kita running. Sini ada panjang, kemudian kita isi panjangnya 12, lebarnya 2. Kita hitung, hasilnya 24. Rumusnya di sini panjang dikali lebar. Oke, itu. Sebenarnya ada beberapa cara dalam menulis sintak di VB.NET. VB.NET ini dia bahasa pemrograman yang tingkat tinggi, jadi lebih mudah dimengerti oleh manusia. Nah, di sini kita membuat contoh dengan membuat variabel terlebih dahulu, kemudian menginisialisasikan apa itu panjang, apa itu lebar pada variabel yang sudah dibuat. Kemudian kita baru mencari hasilnya, kita baru mencari apa yang kita cari, itu textbox 3 atau luasnya. Nah, ada cara yang lebih cepatnya dari yang kita buat sebelumnya, yaitu kita langsung mencari textbox 3.text sama dengan value dari textbox 1.text dikali value textbox 2.text. Nah, kita tanpa menginisialisasi dulu nih panjangnya berapa, panjangnya apa, lebarnya apa. Kita nggak perlu membuat variabelnya dulu, kita nggak perlu menginisialisasinya terlebih dulu, kita langsung mencarinya dan kita running. Hasilnya 12 kali 2 hitung 24 kali 3 36. Nah, hasilnya sama saja. Mungkin ini lebih cepat, lebih simple codingannya. Nah, kalian mau menggunakan yang mana? Setelah kalian itu kembali ke kalian masing-masing nyamannya
menggunakan cara yang seperti apa, apakah yang detail kah atau yang simple. Oke, itu balik lagi. Kemudian, nah, format dari membuat message book. Nah, formatnya itu message book, kemudian ada from as object, button as Microsoft Visual Basic dot message book style sama dengan message book style dot okay only dan seterusnya. Oke, sini kita bahas singkatnya aja. Ada from itu tempat meletakkan pesan yang akan ditampilkan, kemudian button, tombol-tombol yang akan digunakannya mana aja, dan title, judul dari pesan yang akan ditampilkan. Secara garis besarnya, dari format perintah yang dibuat default dari VB.NET yang panjangnya, kita cuma butuh message box kurung buka, pesannya apa, pesan itu dalam bentuk string biasanya. Kemudian tombolnya, tombol yang kita pakai apa aja. Misal tombol itu textbox 1.text, textbox 2.text. Nah, kemudian judul pesan itu adalah title yang akan muncul dari si message box-nya itu. Oke. Kita buat contohnya. Ada nama depan dan nama belakang. Kita running. Oke, nama depannya LP3I dan nama belakangnya Karawang. Hasilnya ini akan muncul. Nah, nama Anda di sini ini merupakan pesannya. LP3I Karawang ini merupakan button atau tombol, sedangkan informasi itu merupakan judul dari pesan. Pertama ada pesan, tombol, kemudian judul pesan. Nah, nama Anda adalah pesannya, LP3I Karawang adalah button atau tombolnya, dan informasi adalah judul pesannya. Oke, kita lihat source code-nya. Nih, nama Anda di berupa string. Kemudian ditambah dengan buttonnya, textbox 1 dan textbox 2. Untuk menghubungkan button atau tombol dan string itu menggunakan simbol dan. Ketika kita ingin menggabungkan string dan button itu gunakan tombol dan. Yang terakhir setelah tombol itu adalah informasi. Oke, simple untuk membuat message box itu. Tinggal kalian inginnya membuat message box-nya yang seperti apa. Visual Basic.NET ini sudah memiliki library-nya. Ketika kalian ingin membuat suatu message box yang beraneka ragam atau bervariasi, itu di sini sebelum informasi, setelah button, sini kalian bisa memilih stylenya. Ada critical, ada information, ada okay only, ada okay dan cancel, dan ada yes dan no, yes, no dan cancel, dan ada sini ada beberapa pilihan. Tapi simpelnya ketika kalian membuat message box style itu seperti ini, hanya ada pesannya apa, kemudian buttonnya apa, dan judul dari pesan itu apa atau title dari si aplikasi itu apa. Oke, itu kita. Nah, itu dalam membuat message box style. Nah, semoga kalian bisa mencoba kembali di rumah membuat form message box. Kalian bisa gunakan style yang lainnya, mencoba berkreasi dengan style-style yang sudah disediakan oleh library VB.NET.
Oke, sekarang kita lanjut ke materi pertemuan kelima kita, yaitu prosedur dan function. Oke. Oke ya, kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa kalian tanyakan di kolom pertanyaan di bawah untuk materi dari message box. Oke, prosedur dan function. Oke ya, prosedur merupakan sebuah kumpulan perintah atau statement yang tidak mengembalikan nilai balik terhadap pemanggilnya. Maksudnya gimana? Oke, ya kita langsung ke contohnya. Ada contohnya adalah sub penjumlahan dim x as integer, dim y as integer, dim hasil as integer, hasil x plus y n sub. Nah, maksudnya gimana? Oke, mungkin kalian masih bingung. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah memberi contoh ketika kalian membuat suatu perintah untuk menghapus text box. Nah, ketika kalian ingin menghapus text box, kalian itu harus membuat perintah textbox1.clear, textbox2.clear, textbox3.clear. Nah, itu dalam satu button. Bayangkan jika kalian membuat perintah hapus di beberapa button atau di beberapa perintah ya, misalnya di beberapa button lah, di beberapa button kalian ingin menghapus file atau menghapus textbox itu. Misalkan ketika kalian sudah membuat tombol simpan, setelah disimpan proses simpan berhasil, kemudian dihapus textboxnya. Nah, kalau textboxnya ada dikit oke lah, tapi kalau misalkan textboxnya ada 20, kalian harus ngetik tuh textbox1.clear. Itu berarti kalau dalam satu form ada 2 tombol yang melakukan perintah hapus, berarti kalian ada 40 baris yang harus kalian ketik. Nah, itu kan sangat tidak efisien dalam membuat program. Kalian capek sendiri, memakan memori juga. Nah, caranya itu menggunakan prosedur ini. Kalian membuat sub tersendiri. Misalkan contoh sub hapus. Oke, di sini contohnya sub penjualan. Kalau kalian bisa ganti jadi sub hapus. Sub hapus. Dimana sub hapus itu isinya adalah textbox 1.clear. Textbox1.clear dan seterusnya. Textbox1.clear, textbox2.clear, textbox3.clear dan seterusnya. Nah, sebenarnya apa sih yang membedain prosedur sama program biasa atau shortcut biasanya? Oke. Normalnya kalau kalian mau nulis, misalkan kalian bikin private sub bersih, katakanlah ada txt_code.text sama dengan clear, txt_name.text sama dengan clear. Bedanya sama ketika kalian menggunakan prosedur itu ya, di depannya itu ada kata print, ada kata private. Nah, kalau private misalkan di dalam satu form ada button. Ketika kalian ngeklik button itu otomatis dia akan menjadi private atau local access. Dia hanya bisa diakses di dalam satu area tersebut. Ketika kalian membuat sub,
itu dapat diakses dalam satu form. Oke, gimana, masih paham sampai sini? Private itu hanya dapat diakses secara lokal. Misal kalian membuatnya dalam button, satu button. Nah, ketika kalian membuat prosedur di dalam private, maka prosedur tersebut hanya dapat dijalankan di dalam private tersebut, di dalam button tersebut. Kalau kalian membuat prosedur di luar, tidak private, di dalam satu form, itu dia dapat diakses di dalam button-button yang lainnya atau di dalam textbox yang lainnya, tapi tidak menggunakan private. Cara pemanggilannya, kalian tinggal panggil nama prosedurnya langsung. Misal nama prosedurnya bersih, kalian tinggal panggil bersih kurung buka kurung tutup. Itu prosedur. Kemudian ada function. Function ini sebuah kumpulan statement yang akan mengembalikan sebuah nilai balik pada pemanggilnya. Nilai yang dihasilkan function harus ditampung ke dalam sebuah variabel. Nah, kalau prosedur tanpa variabel bisa. Kalau function, kita harus punya variabel. Contohnya function penjumlahan, x as integer, y as integer. Nah, x dan y ini atau penjumlahan ini dia adalah integer. Dim, buat variabel dim, variabel hasil ini sebagai integer. Nah, hasilnya x ditambah y, return hasil. Di dalam function itu, ketika kalian membuat function, sebelum end function itu harus ada return terlebih dahulu untuk mengembalikan nilai yang dicarinya atau nilai yang ditampilkannya. Perbedaannya apa antara prosedur dan function? Oke, dari secara definisi, prosedur itu tidak mengembalikan nilai balik terhadap pemanggilnya, tidak ada return. Sedangkan function itu dia mengembalikan sebuah nilai pada pemanggilnya yang tadi menggunakan return. Nah, parameternya dia bersifat opsional, bisa menggunakan parameter ataupun tidak. Nah, function pun sama, bisa menggunakan parameter, bisa juga tidak. Deklarasinya, prosedur itu menggunakan sub, di depannya sub kemudian nama prosedurnya apa. Sedangkan function menggunakan keyword function di depannya untuk mengembalikan nilai hasil dari statement, dia menggunakan keyword return. Oke. Keuntungannya apa dari menggunakan prosedur dan function? Tidak ada duplikasi sintak yang pertama. Nah, seperti tadi itu, misalkan kalian ingin membuat prosedur hapus data, hapus textbox, kalau kalian tidak menggunakan prosedur, itu akan terjadi yang namanya duplikasi sintak. Kemudian apa untungnya lagi? Memperkecil masalah yang kompleks dalam program. Kemudian perintah atau sintak Anda jadi mudah dibaca, penulisan kode program jadi semakin jelas, informasi kode tersembunyi. Kode bisa dipakai berulang kali dalam sebuah program. Oke, lihat dari memperkecil masalah itu, ketika kalian membuat program, misalkan kalian sudah membuat function atau prosedur hapus pada tombol hapus, kemudian kalian membuat lagi pada tombol simpan. Setelah disimpan, kalian ingin menghapus textbox tersebut. Kalau kalian membuat lagi, menulis ulang sintak lagi, itu rentan untuk terjadi kesalahan dalam sintaksnya.
Kemudian perintahnya sintaknya jadi mudah dibaca, jelas. Ketika kalian membuat satu form, misalkan tadi menghapus text box, di button hapus kalian bikin sintaknya, di tombol simpan kalian juga bikin sintaknya. Ketika program public class formnya itu ditampilkan, sintak-sintaknya itu ditampilkan, itu bayangkan berapa banyak baris perintah yang akan kalian tampilkan kalau kalian tidak menggunakan prosedur. Penulisan kode program jadi semakin jelas. Ya, kalian tinggal panggil ketika kalian ingin menggunakan function atau prosedur tersebut, kan tinggal panggil sub hapus. Itu juga lebih mudah dipanggil, betul, diulang kembali sintak tersebut. Nah, ada informasi kode tersembunyi. Informasi kode tersembunyi itu jadi kita misalkan kalian membuatnya sub tambah, padahal isi dari sub tambah tersebut adalah hapus. Jadi karena tidak dijabarkan si sub tersebut pada satu button, jadi si button tersebutnya dia mempunyai kode yang tersembunyi. Kemudian, nah ini adalah latihan prosedur yang bisa kalian coba di rumah. Coba kalian membuat satu form dengan skenario sebagai berikut. Nah, form 1 dia memiliki 6 label, 6 text box dan 3 button dengan kriteria properti sebagai berikut. Nah, source code-nya ada source code-nya. Nah, kalian bisa ikutin, kemudian nanti kalian akan setelah itu kalian running, hasilnya apa kalian screenshotkan dan kalian kirim di Google Classroom ini, hasil dari aplikasi yang kalian buat ini. Kemudian juga ada functionnya, membuat function dengan skenario sebagai berikut. Oke. Nah, kalau ada yang kurang jelas atau masih membingungkan atau samar-samar, kalian bisa discuss di Google Classroom-nya, kalian bisa komen. Nanti saya dalam jawabannya, kalau memungkinkan, saya akan membuat videonya untuk jawaban dari setiap pertanyaan kalian, atau jika tidak, saya akan membalas pesan kalian. Kayak dicoba membuat latihan prosedur dan latihan function. Untuk screenshotnya dikirim di Google Classroom, dan untuk source code-nya nanti kalian zip dan kalian kirim di LMS. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.